paruh waktu SMA itu tidak tes, skemanya begitu. SMA tidak tes, tapi dia dimasukkan ke paruh waktu. Ya, skema yang dibentuk oleh BKN itu syaratnya harus tes. Sekarang bagaimana mau tes kalau misalnya jurusannya tidak ada, itu satu. Selanjutnya misalnya taruhlah sudah bisa tes, tetapi ketika tes misalnya kuotanya kan 75, terusnya misalnya ini sambil contoh misalnya 100 lah, enggak usah sebut ribuan, misalnya 100. Terusnya lebihnya yaitu yang 25 lebih itu mau kemana? Jadi saya ingin menyampaikan terkait rekan kami yang di Aceh Tamiang, Pak, di Satpol PP dan WH, mungkin seluruh tenaga non-ASN di sana dari semenjak 2020 awal 2024 ini sudah tidak bekerja lagi, Pak. Dan mereka pernah menitipkan pertanyaan pada saya, bagaimana kami bisa selesai sedangkan nanti kita P3 paruh waktu yang tidak selesai, sedangkan mereka tidak bekerja lagi. Itu bagaimana, Pak? Solusi dari pemerintah, Pak? Saya biasanya kayak gini meminta Nur untuk menindaklanjuti, dan hasilnya saya biasanya dapat data, kemudian saya akan tanya ke BKN, walaupun sudah tidak bekerja, adakah masih terdaftar di BKN. Kalau masih terdaftar, berarti masih bisa mengikuti proses. Tapi memang kemarin diingatkan terkait dengan status masih bekerja. Muncul juga beberapa tidak bekerja karena aksi yang dilakukan, langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misal mengganti dengan orangnya sendiri. Nah, kalau kasus-kasus seperti itu nanti bisa dilaporkan ke Bunda Nur, dan Bunda Nur nanti akan memetakan, dan saya nanti akan dapat intisarinya. Dari situ kita akan lakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu teman-teman yang di Aceh Tamiang dan lain-lain, atau yang kasusnya sama sejenis. Teknisnya semuanya, hampir semuanya bakal diakomodir. Tapi apakah nanti ada secara juknis atau normatifnya, Pak? Kalau memang itu betul-betul terakomodir semua teman-teman. Nah, yang kedua, ada juga kegelisahan dari teman-teman bahwasanya strata pendidikan itu akan berpengaruh pada saat penerimaan rekrutmen 2024 ini. Apakah itu bisa menjamin semua teman-teman strata pendidikan itu bisa terakomodir semua? Kemudian yang ketiga, Pak, juga ada terkait dengan limit umur, karena limit umurnya bahwa teman-teman juga sudah tidak muda lagi. Ya, dan juga banyak juga teman-teman yang sudah mendekati masa usia-usia yang non produktif. Apakah itu masih bisa diaktifkan atau memang bukan diaktifkan sih, masih dalam arti kata ini, apakah limit umur itu ada kebijakan atau memang ada kompensasi tersendiri kah gitu? Karena memang harapan teman-teman yang sudah non produktif pun pasti besar harapannya untuk menjadikan suatu jenjang status sosial yang lebih baik kan gitu. Itu sih dari saya gitu. Terima kasih. Pak Fajar, yang pertama juknis saya akan tanyakan kembali, sudah keluar atau belum. Mestinya beriringan dengan pembukaan pendaftaran, juknisnya ada. Yang kedua dikaitkan dengan umur ya. Sampai sekarang sih buat saya kita perjuangkan sesuai dengan aturan, tapi memang kejar-kejaran waktu mereka yang sudah lewat ini. Nah, untuk strata pendidikan, betul Pak Fajar, kalau yang sekarang ini SD SMP pun dibolehkan, dan sudah ada namanya nomenklatur pelaksana. Minta maaf, mungkin tadinya driver, mungkin tadinya penjaga pintu sekolah dan lain-lain, itu tetap ada itunya, kantongnya masuk. Dan karena lagi-lagi ini tidak terbuka, jadi perlu diingatkan buat semua, seleksi P3K September 2024 ini tidak bersifat terbuka. Apa itu? Tertutup. Jadi yang boleh daftar cuma yang sudah terdaftar di BKN saja. Jadi kalau ijazah dengan yang di BKN dimudahkan sebetulnya. Honorernya misalnya berjumlah, buatlah kita 100, kemudian daerah memberikan formasinya hanya 15, Pak. Nah, artinya apakah ini nanti 15 yang penuh waktu, kemudian sisa dari 15 itu paruh waktu? Untuk penuh waktu dan paruh waktu ini anggaran gajinya itu bagaimana, Pak? Apakah penuh waktu saja yang dibiayai oleh APBN, kemudian yang paruh waktu anggarannya APBD, Pak? Yang paruh waktu ini kan kabarnya mendapatkan NIP, namun gajinya tetap
gaji daerah, artinya gaji kontrak ketika saat ini. Mohon pencerahannya Pak. Kemudian satu lagi Pak, teman-teman yang tidak lolos tes P3K ini nanti yang paruh waktu, apakah nanti sewaktu-waktu bisa menjadi penuh waktu gitu Pak? Makasih, bagus sekali pertanyaannya. Pertama, bab formasi ini yang lagi disosialisasikan oleh teman-teman Pan RB agar segera selesai, karena memang ada hambatan dan pemerintah pusat tidak bisa memberikan bantuan sepenuhnya terkait dengan penggunaan APBN. Nah, jadi banyak daerah itu tidak terlalu antusias membuka formasi karena makin besar formasi yang dibuka, makin berat beban APBD mereka. Pemerintah, kita lagi mendesak agar mempertimbangkan, bahkan memaksa menggunakan dana APBN untuk bab ini. Tapi yang bab ini belum selesai. Sampai kemarin Kementerian Keuangan mengatakan sementara untuk 1,7 juta kita bisa untuk menyerapnya. Yang kedua, kalau 15 dan 85-nya benar ya, sementara ini formasi masuk yang penuh waktu, yang sisanya yang tidak masuk formasi tetap mendapat NIP sebagai paruh waktu, dan dari situ nanti paruh waktunya akan bisa menjadi penuh waktu tanpa harus melakukan proses-proses yang lain. Perlu ditegaskan tidak ada lolos atau tidak lolos seleksi nanti ya. Jadi semua ikut seleksi sesuai, nanti ada peringkat. Nah, peringkat itu sebetulnya untuk memastikan datanya terdaftar saja. Jadi nggak ada yang ikut tes nggak lolos, karena semuanya tetap akan, yang sudah terdaftar di BKN tetap dapat NIP nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Yang dipastikan walaupun paruh waktu gajinya tidak berkurang. Nah, kami lagi mengusahakan di undang-undang ASN yang baru P3K juga mendapatkan jaminan hari tua dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Kita kuota didapatkan untuk tenaga teknis itu 75 orang. Sementara itu pendaftar itu banyak, 5 orang kuota. Nah, terusnya kami coba bertanyakan ke tingkat BKD-nya. Mengingat kuota yang diberikan ini terlalu minim, tapi jawabannya adalah berkaitan dengan anggaran daerah. Ya, jadi ini artinya kita kan ingin sejalan, bukan berarti kita mau terlalu memasuki atau mencampuri urusan kedinasan atau pemerintah setempat, tetapi setidaknya bersinergi begitu. Itu yang kami diskusikan sama Bunda Nurbaiti waktu berkunjung ke Raha. Jadi kami masuk secara kekeluargaan bertanya itu ya kuota terkait anggaran 75 orang. Yang jadi pertanyaan dasar saya terkait kesempatan yang diberikan secara besar-besaran secara nasional oleh pusat atau yang telah diperjuangkan secara undang-undang oleh bapak-bapak di pusat sana. Bagaimana dengan syaratnya kan harus tes. Ya, skema yang dibentuk oleh BPN itu syaratnya harus tes. Sekarang bagaimana mau tes kalau misalnya jurusannya tidak ada, itu satu. Selanjutnya misalnya taruhlah sudah bisa tes, tetapi ketika tes misalnya kuotanya kan 75, terusnya misalnya ini sambil contoh misalnya 100 lah, enggak usah sebut ribuan, misalnya 100, terusnya lebihnya yaitu yang 25 lebih itu mau kemana? Misalnya dia tidak lolos di jatah 25 orang itu, nantinya dia di pendiknya kemana? Misalnya ke paruh waktu. Taruhlah jatuhnya ke paruh waktu. Nah, berdasarkan juga yang kami pertanyakan, katanya paruh waktu SMA itu tidak tes. Skemanya begitu. SMA tidak tes, tapi dia dimasukkan ke paruh waktu. Nah, di paruh waktu ini kami pada kesempatan ini mau bertanya, bagaimanapun bapak-bapak adalah perancang undang-undang untuk semua yang kami pertanyakan ini. Nah, sekarang kalau berbicara plus minusnya terkait dengan posisi pada akhirnya teman-teman lama menunggu dan diuntungkan dengan adanya undang-undang kesempatan tes mulai dari SD sampai dengan sarjana bagi para honorer yang terdaftar di tahun 2022 itu.
Nah, terkait paruh waktu ini, terkait pendanaannya, yang saya dengar di sini, ketika kami berkunjung ke BKD, itu jawabannya bahwa itu adalah APBD. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan APBD yang lagi merosot? Memang kita punya keterbatasan anggaran, tetapi semuanya tetap akan diterima dengan tadi ada mekanisme, bahasa kami parkir dulu di paruh waktu. Nanti saatnya penuh waktu udah kosong, yang paruh waktu langsung bisa diangkat menjadi penuh waktu. Kami sih udah menekankan tidak ada prosedur penapisan ulang, pokoknya tinggal proses lanjutan aja, kayak naik kelas 1, naik ke kelas 2, kelas 3 tuh nggak perlu ada tes lagi. Ada pernyataan SMA tidak ikut tes, saya izin, semua harus daftar. Semua harus daftar, karena mereka yang tidak daftar pintunya cuma satu, untuk cuma mendaftar. Bahwa hasil tesnya minta maaf jelek, nggak ada masalah. Pokoknya memang ini adalah program afirmasi, tapi syaratnya harus daftar. Kalau sudah di BKN ada dan tidak daftar, repot itu. BKN ada, daftar, insya Allah kita akan perjuangkan untuk tuntas. Nah, jadi begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak sempurna memang. Kita udah berjuang, kalau kemarin sampai 1:30 berjuang lagi, ini pun belum selesai, masih ada RPP, masih kita perhatiin lagi, karena di beberapa RPP itu pemerintah seperti tidak sepenuhnya mengakomodasi keinginan kita di DPR, tapi ketidaksempurnaan itu karena memang kondisi pemerintah pusat dan daerah yang tidak sedang kuat. Tapi kita akan tetap, pokoknya bahasa kami walaupun tidak sempurna, semua naik gerbang dulu aja, naik gerbong dulu, keretanya udah mau jalan nih, yang 1,7 masuk dulu ke gerbong gitu loh, bahwa ada yang dapat kursi, ada yang nggak dapat kursi, ada yang desek-desekan, ada yang nyaman, nomor 2 dulu masuk, karena kalau udah gerbongnya jalan, kita udah ditutup pintunya, kita nggak masuk, susah ngaturnya di dalam. Tapi kalau udah masuk, nah nanti kami akan panggil lagi, gimana diselesaikan urusan yang di dalam, biar bisa teman-teman mendapatkan hak-haknya. Buat semua teman-teman, tetap lapang dada, tapi jangan kendor. Tanggal 26 disiapkan seluruh persiapan. Jadi kalau ada masalah, usahakan jangan masalah teknis, karena kitanya selesai. Jadi kalau ada urusan BKD, urusan Menkyu, itu bukan urusan teman-teman, laporkan ke kami. Tapi kalau ternyata nggak daftar karena nggak siap, nah susah membelanya gitu. Nah, Nur tadi sudah memberikan beberapa pekerjaan, apa saja yang bisa dikerjakan forum honorer kita ini. Kelulusan berkas dulu, supaya mereka rasakan bagaimana itu ikut tes, tanpa ada lagi bahasa ini tanpa ikut tes kita bisa jadi pegawai. Itu harus dipatahkan, karena statement yang berkembang di luar itu, masalah pembahasannya Mr. Girsang itu mengatakan 5 tahun ke atas itu bisa diangkat PNS tanpa tes. Nah, itu masih banyak dokteran di otaknya teman-teman demikian, sementara tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan kayak gitu. Oke, kalau baik, ya. Untuk menjadi P3K harus tes kayak gitu. Jadi mungkin dipertegas di sini, Bun. Terima kasih, Bun. Ya, terima kasih. Masukan ini juga sudah lama kami masukkan dalam roadmap dan pengusulan terkait dengan teman-teman diluluskan berkasnya semuanya. Kita sudah masukkan itu, sudah berikan masukan, dan mudah-mudahan tadi seperti janjinya beliau akan manggil BKN dan Menpan, ini bisa segera terrealisasi. Doakan kami di pusat itu akan terus, karena pada prinsipnya lolos berkas ini, nah teman-teman juga harus sportif. Jangan juga hanya menyalahkan pemerintah pusat. Mohon maaf, ketika yang diminta itu adalah asli, ya teman-teman harus jeli dalam menyikapi berkas-berkasnya. Jadi jangan sampai diminta asli, tapi yang di-scan adalah fotokopian. Nah ini tolong, karena memang sudah ada kelonggaran juga teman-teman. Ketika nanti ijazahnya hilang, ijazahnya rusak, ijazahnya kebanjiran,
itu sudah dapat kok dispensasinya. Berupa apa? Misalnya kalau hilang, teman-teman harus ke kantor polisi, menyiapkan surat kehilangan kantor polisi, dilampirkan dengan surat dari sekolah asal, itu bisa diupload sebagai pengganti ijazah. Kalau terkait dengan kuota, mohon izin, mohon maaf ketika saya menyampaikan mungkin ada kekeliruan. Pada prinsipnya kuota tahun ini itu tidak ada pengurangan sedikit pun Bu dari Menpan. Itu yang saya tahu pada saat pembagian kuota di Hotel Said 30 Agustus kemarin, itu tidak ada pengurangan sama sekali. Nah, kalau pengusulan kuota itu kembali lagi kepada daerah, berarti kan daerahnya yang tidak mau mengusulkan. Nah, bagaimana solusinya kita nanti ke depan? Seperti biasa Bu, kalau memang Pak Mardhani berjalan, beliau itu selalu minta Ibu silakan bersurat kepada beliau, tunjukkan daerah-daerah mana saja yang tidak membuka kuota agar beliau bisa nanti berbicara kepada BKN dan Menpan untuk minta Pemdanya dibuka. Karena waktu 30 Agustus pada saat penyerahan kuota, Menpan yang diwakili oleh Pak Aba yang saya tahu, beliau itu sudah menjelaskan bahwa tidak ada potongan kuota sedikit pun dari pemerintah pusat, mereka menyesuaikan dengan kuota yang diusulkan oleh daerah. Nah, apa langkahnya? Yang pertama tadi seperti pesannya beliau, kita memohon tidak dengan arogansi, tidak dengan kekerasan, tapi dilayangkan juga tetap Ibu bersurat kepada beliau agar nanti kita bisa memfollow up kepada BKN dan Menpan untuk bisa daerahnya membuka. Karena pada prinsipnya yang honorer K2 maupun non ASN itu harus diselesaikan per Desember 2024.